Suatu ketika ada seorang raja yang sebatang kara nih guys. Dia hanya tinggal dengan seorang pelayan yang sangat setia ini. Hidupnya raja ini selalu sedih guys. Suatu hari raja ini menyiram bunga di halaman istana. Terus gak sengaja dia ngelihat bunga tulip yang sangat cantik ini guys. Si raja terpesona banget sama bunga itu. Dan sejak saat itu hidup si raja jadi berubah nih. Dia jadi lebih bahagia. Dan semua bunga di istana dia ganti dengan bunga tulip merah yang cantik ini. Si raja benar-benar udah terobsesi parah sama bunga ini guys. Sampai-sampai gak boleh ada serangga apapun yang hinggap di bunganya, takut mati. Si pelayan ini jadi sedih banget ngeliat tingkah si raja. Si raja yang diasuh dari kecil oleh pelayan ini udah berubah banget guys, cuman gara-gara bunga tulip ini. Si raja benar-benar udah terobsesi parah sama bunga ini guys. Sampai-sampai gak boleh ada serangga apapun yang hinggap di bunganya, takut mati. Si pelayan ini jadi sedih banget ngeliat tingkah si raja. Si raja yang diasuh dari kecil oleh pelayan ini udah berubah banget guys, cuman gara-gara bunga tulip ini. Suatu hari si pelayan gak sengaja nih nyenggol pot besar yang berisi bunga tulip sampai jatuh dan hancur. Raja murka banget guys. Sampai-sampai si pelayan ini diusir dari istana. Setelah kepergian sang pelayan, semua bunga tulip di istana berguguran. Dan tiba-tiba berubah jadi monster yang sangat besar lalu menerkam si raja guys. Keesokan harinya pelayan ini menemui raja yang sudah mati dan menjadi patung untuk selamanya, sambil memegang bunga tulip kesayangannya. Si Palego ini lagi kencan guys, tapi belum juga makan, perut dia malah mules nih. Untungnya toiletnya itu gak jauh dari mejanya. Jadi dia izinkan ke pacarnya untuk ke toilet. Tapi pas masuk ke dalam toilet, antrian itu panjang banget. Si Palego ini udah kebelet, tapi apa boleh buat kan, tetap harus antri. Sampai akhirnya giliran dia nih. Tapi kamar mandinya ini kotor banget. Akhirnya Palego pindah nih ke kamar mandi sebelah. Beruntung di sana kamar mandinya itu bersih kan, jadi Palego bisa masuk. Dia pun pup dengan tenangnya sambil memainkan handphonenya guys. Karena keasikan nih, si Palego ini sampai ketiduran. Bahkan pelanggan-pelanggan lain udah pada pulang nih. Pacarnya ini nungguin Palego keluar lama banget guys. Akhirnya dia coba telepon nih si Palego. Pas dapat telepon dari pacarnya, si Palego ini kaget banget. Dia langsung buru-buru nih untuk keluar. Tapi sayangnya di sana gak ada tisu guys. Endingnya bener-bener gak nyangka guys. Kita lanjut part 2 ya. Karena keasikan nih, si Palego ini sampai ketiduran. Bahkan pelanggan-pelanggan lain udah pada pulang nih. Pacarnya ini nungguin Palego keluar lama banget guys. Akhirnya dia coba telepon nih si Palego. Pas dapat telepon dari pacarnya, si Palego ini kaget banget dong. Dia pun langsung buru-buru nih untuk keluar. Tapi sayangnya di sana gak ada tisu guys. Akhirnya si Palego pakai koran yang ada di sana. Saat Palego ini mau menyalakan air klosetnya malah error guys. Yang ngebuat semua airnya itu keluar. Jadi banjir deh tuh kamar mandinya. Dan si Palego pun basah kuyup deh. Tiba-tiba pacarnya ini datang menghampiri Palego guys. Si Palego inisiatif nih ngasih bunga yang ada di kamar mandi itu biar pacarnya gak marah. Tapi tetap aja guys, pacarnya ini marah banget. Napi ini baru aja bebas tapi masuk lagi ke dalam penjara guys. Jadi ceritanya saat Napi ini baru saja bebas dari penjara, tiba-tiba dia teringat pada orang-orang yang telah menjebloskannya ke dalam penjara. Dia pun marah besar nih dan berniat untuk balas dendam. Singkat cerita, penjahat ini mulai mengikuti mereka, terutama si Toka ini. Keesokan harinya, saat Toka sedang shopping bersama teman-temannya, diam-diam penjahat ini mengikutinya. Saat mereka sudah selesai belanja, tiba-tiba perut Toka mulus banget. Toka pun pergi ke toilet untuk buang hajat guys. Setelah selesai, dari arah belakang tiba-tiba Toka dipukul sampai pingsan kayak gini. Lalu Toka pun dimasukkan ke dalam karung dan diculik oleh penjahat ini guys. Penjahat itu pun sengaja meninggalkan jejak sebagai teror. Karena sudah terlalu lama, teman-teman Toka yang menunggu di luar mulai panik nih. Mereka pun mengecek ke dalam toilet. Dan saat itu juga mereka sadar kalau Toka sudah diculik. Yang penasaran sama cerita selanjutnya, kita lanjut part 2. Part 2. Di tempat lain, saat Toka ini sadar, dia sudah diikat oleh penjahat itu. Penjahat itu pun menjelaskan nih alasan kenapa Toka diculik. Ternyata dulu yang menjebloskan dia ke dalam penjara itu adalah si Toka. Karena dulu saat penjahat ini akan mencuri, ketahuan nih sama si Toka, malah ditakut-takutin kayak gini. Bukan cuman itu guys, penjahat ini juga dikerjain abis-abisan nih sama Toka dan teman-temannya.
Toka yang mendengar itu hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Di tempat lain, teman-teman Toka yang sedih dan panik ini mendapat telepon dari penjahat itu yang meminta tebusan uang agar Toka selamat. Tapi mereka punya ide lain nih guys. Singkat cerita, mereka pun langsung datang ke tempat di mana Toka diculik dan membawa uang yang diminta penculik itu. Tapi belum juga uang itu didapat oleh penjahat ini, dia malah kena jebakan teman-teman Toka guys. Sampai babak belur gini dan nyerah. Akhirnya Toka pun dapat diselamatkan. Mereka pun menelpon polisi untuk menangkap penjahat itu. Baru juga bebas, udah masuk penjara lagi deh tuh.